Bulan Ramadan itu insya Allah tiap subuh kita istiqamah berjamaah di masjid. Mestinya begitulah kita juga di luar bulan Ramadan. Salat subuh ini adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Terus kita laksanakan dan dilakukannya di masjid bagi laki-laki. Dan sepanjang bulan Ramadan subuh itu kita sudah bangun jauh-jauh waktu sebelum azan subuh kita sudah bangun. Begitulah mestinya kita di luar bulan Ramadan. Seorang muslim dikatakan terlambat bangun pagi kalau dia bangun ketika azan. Begitu azan subuh dia bangun, itu terlambat seorang muslim itu. Ada seorang perempuan solehah, beliau punya anak keturunan banyak, semuanya anak-anaknya jadi anak soleh. Anak pertamanya jadi mufti, pokoknya anaknya jadi soleh semua. Ditanya beliau, apa rahasianya, kenapa engkau bisa melahirkan anak soleh-soleh semua? Kata beliau, gampang aja. Kalau mau anak-anak kita soleh, maka kitalah orang tuanya mesti jadi soleh. Kita dulu yang jadi soleh, maka insya Allah anak-anak itu otomatis disolehkan oleh Allah. Dan itu sudah diceritakan dalam surat Al-Kahfi. Allah menceritakan bahwa Nabi Khidir memperbaiki sebuah rumah, yang rumah ini sudah roboh, dibangun kembali oleh beliau. Dan beliau mengatakan, saya bangun ini, Allah perintahkan saya untuk memperhatikan anak ini. Kenapa? Wa kana abuhuma solihan, karena dulu bapaknya, kakek neneknya soleh semua. Gara-gara ini nih Allah utus saya untuk menjaga anak ini. Jadi kalau kita ingin soleh, anak-anak kita baik, maka kitalah yang harus menjadi soleh terlebih dahulu. Kemudian ditanya, karena udah meninggal ibu ini. Ibu ini adalah istrinya Habib Umar. Habib Umar seorang ulama dunia, di mana-mana hari ini muridnya ada di mana-mana. Di Indonesia terutama, di tiap tempat itu mungkin ada muridnya Habib Umar. Dan semuanya menjadi penyampai kebaikan dan kesolehan, mengajak orang untuk berbuat baik. Itu istrinya beliau yang menceritakan ini, Ustazah Halimah Al-Idrus. Kalau kita buka di YouTube, di mana di Facebook itu banyak. Ustazah Halimah Al-Idrus ini adalah salah satu murid beliau. Beliau mengatakan, saya menulis buku dan saya meminta kepada anak cucunya istri Habib Umar, Hubaba Zahra, tolong kalian semua ceritakan apa yang menarik yang engkau dengar dari nenekmu. Lalu salah satu di antara cucu ini cerita, itu nenek kami sejak dia masuk usia balik sampai meninggal itu tidak pernah tinggal salat tahajudnya. Salat tahajud yang tidak pernah tinggal. Pernah katanya, pernah sekali cerita, pernah sekali beliau itu mungkin karena kecapean, ada acara, akhirnya terlambat tidur, akhirnya terbangun. Ketika dia terbangun karena mendengar azan subuh, bangun dia saat itu ya, karena mendengar azan subuh. Begitu dia bangun, dia langsung yang diucapkan istighfar berkali-kali, astagfirullah ya Allah. Dan cucu-cucu ini cerita, tidak pernah kami melihat nenek kami menangis sebagaimana dia menangis hari itu karena dia terlambat. Dia bangun ketika azan subuh. Kenapa? Dia kehilangan satu tahajud. Bayangkan, ini dia menangis karena tahajudnya tinggal. Menangis dia, katanya itu dia ucapkan terus, samihni ya Rabb, ya Allah ampuni saya, ampuni saya. Padahal lo bukan dosa meninggalkan tahajud itu, tapi beliau menangis. Inilah yang saya maksudkan tadi. Bulan Ramadan ini ingin mengembalikan kita kepada posisi yang sebenarnya. Alhamdulillah di bulan Ramadan, seterlambat-lambatnya kita bangun, pasti kita bangun sebelum subuh. Semalas-malasnya orang, dia pasti bangun sebelum subuh. Sebelum azan dia sudah bangun. Begitulah kita di luar bulan Ramadan. Ini saya ngomong nih untuk menceramai diri saya sendiri nih. Kita harus sadar nih, ya Allah, jauh betul kita dari agama ini. Makanya kenapa agama kita hari ini lemah, umat Islam lemah di mana-mana? Karena memang kita lemah dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi ketika berperang melawan tentara salib, tiap malam beliau itu keliling memeriksa pasukan satu persatu. Kalau dilihatnya ada tenda yang lampunya menyala karena dia itu lagi beraktivitas malam, sholat tahajud, baca Quran. Beliau tandai itu tenda-tenda. Ini tenda ini, pasukan yang tinggal di tenda ini besok harus berada di saf paling depan dalam berperang.
Karena apa? Min huna ya'tin nasr. Dari tenda-tenda yang bangun malam inilah, yang beribadah sepanjang malam, di situ kemenangan akan datang. Sebaliknya kalau dia menemukan tenda yang gelap, yang isinya tidur semua, dia bilang tandain ini, semua yang tidur, yang tidak bangun malam, simpan di barisan paling belakang. Kenapa? Karena min huna ta'til hazimah. Dari tenda yang kerjanya hanya tidur sepanjang malam, dari sini kekalahan itu akan datang. Nah, jadi umat Islam kita dulu kuat itu karena betul-betul kita dekat kepada Allah. Hari ini umat Islam lemah sekali. Kenapa? Ya memang, jangankan tahajud, subuh, gimana subuh kita? Perhatikan gimana subuhnya umat Islam. Subuh umat Islam itu ramai, tapi di bulan Ramadan saja. Selesai Ramadan kemana umat Islam? Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini mungkin satu hal ini saja kita harus saling mengingatkan. Kalau ada manfaat terbaik yang kita dapatkan dari bulan Ramadan ini adalah jangan lagi kita terlambat sholat subuh. Kita ramaikan kembali masjid-masjid kita. Tidak bakalan bangkit umat ini kalau tidak dimulai dari sholat subuhnya. Umat Islam harus bangun lagi sholat subuh. Kita udah terlalu cinta dunia. Ada seorang ulama di Mesir menulis di Facebooknya, dia bilang begini, umat Islam hari ini sangat cinta dunia. Dari mana kita bisa lihat? Gampang aja katanya. Coba lihat, kalau pagi hari jam berapa jam di jalan-jalan itu macet? Jam berapa macet di jalan-jalan? Itu kemacetan terjadi jam 7, jam 8. Kenapa jam segitu? Karena itu adalah jam kerja. Itu adalah jamnya orang keluar dari rumah untuk mengejar dunianya, untuk mencari uang, mencari harta. Jam 7, jam 8 macet jalan. Tapi lihat jam 4, jam 5 pagi, kenapa sepi jalan? Mestinya di negeri-negeri Islam jam macet itu jam 4, jam 5. Kenapa? Karena orang-orang udah keluar dari rumahnya untuk memenuhi panggilan Tuhannya. Allah sudah memanggil mereka jam segitu, dia sudah bangun semua. Tapi lihat hari ini umat Islam, mereka bangun di pagi hari karena panggilan bosnya, panggilan pimpinannya, panggilan uangnya, panggilan hartanya. Tapi dia tidak bangun karena panggilan Tuhannya. Wajar kita menjadi umat yang lemah. Di mana-mana kita dikalahkan. Kenapa? Karena memang kita tidak mampu mengalahkan nafsu dan setan kita untuk bangun di pagi hari. Padahal dia bisa bangun. Kenapa dia tidak bisa bangun di pagi hari, di subuh hari, untuk datang memenuhi panggilan Allah? Inilah yang, ini satu saja ini yang berubah dari diri kita. Karena kata ulama, kalau mau melihat dirimu sukses dalam bulan Ramadan kemarin, itu lihat setelahnya. Apa yang harus berubah dari dalam diri kita? Satu ini aja dulu. Ingatkan anak-anak kita, ingatkan keluarga kita, jangan lagi ada yang terlambat sholat subuh. Jangan lagi ada yang tidak sholat subuh. Ini sholat subuh ibadah yang paling dahsyat, paling luar biasa. Tidak ada binatang yang sama Nabi, tolong ini binatang dihormati, dijaga, jangan sampai dicaci. Apa itu binatang? Ayam jantan. Nabi mengatakan, la tasubbudik, jangan kamu mencaci ayam jantan. Kenapa coba sampai Nabi bilang begitu? Karena ayam jantan ini yang bangun sebelum subuh, pokok untuk membangunkan kita. Bayangkan, hanya gara-gara itu Nabi bilang hormati itu ayam jantan. Jangan kamu marah karena ayam jantan berkokok di subuh hari, justru kamu jangan mencacinya. Bayangkan, ayam jadi mulia gara-gara dia bangun sebelum subuh. Nah, bahkan sebaliknya Nabi bilang, orang Islam yang kebiasaan bangun, dia bangun setelah matahari terbit, setelah lewat waktu subuh. Bagaimana mereka ya Rasulullah? Faqad bala syaitanu fi uzunaihi, itu syaitan sudah kencing di kedua telinganya. Gimana umat Islam mau jadi kuat? Tiap hari dikencingi syaitan. Nah, itu Imam Ahmad bin Hanbal. Datang orang sama dia, ya Syekh, ada orang kesurupan dekat rumah saya, tolong datang obati. Kata beliau, tidak usah, saya pergi. Terus siapa? Itu sandalku dibawa, ambil, tunjukkan ke orang kesurupan itu. Bayangkan, sandalnya beliau dibawakan di depannya orang kesurupan, sembuh orang kesurupan itu. Takut setannya sama sandalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini kita sudah datang, kita yang doakan, setannya tidak keluar. Apa kata saya? Gimana mau keluar? Saya tiap hari kencingi telingamu. Imam Ahmad bin Hanbal sholat malamnya itu, beliau sholat di malam hari 300 rakaat. Bayangkan, 300 rakaat sholat beliau dalam satu malam. Kata anaknya, kalau sakit itu dikurangi sholatnya bapakku. Berapa dikuranginya? Setengahnya, 150 rakaat. Kita ini yang sehat saja nggak bisa ngejar Imam Ahmad bin Hanbal ketika sedang sakit.
Maka kemarin dalam khutbah itu yang saya sampaikan, kita ini harus banyak menangis gitu, karena ya Allah jauh sekali dari yang seharusnya. Nabi Muhammad sholat kan sepanjang malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Pernah nggak kita kayak gitu? Makanya ini yang terakhir, kita mesti banyak menangis di penghujung Ramadan ini, menangisi diri sendiri ternyata masih jauh dari yang selayaknya. Dan itu yang harus kita lakukan memang. Coba lihat, ba'da sholat, setelah assalamualaikum warahmatullah, apa yang kita lakukan? Ucapkan pertama kali. Apa yang kita ucapkan pertama kali? Astagfirullah. Padahal kita loh habis sholat, kenapa istighfar? Karena Allah itu mau ngajarin kita, Nabi mau ngajarin kita, ibadah yang kamu lakukan itu banyak kekurangannya. Setiap akhir Ramadan ceramah saya begini isinya. Kenapa? Agar kita jangan merasa, oh udah banyak udah ibadah saya ini. Tiap malam tahajud, iktikaf saya tiap malam. Kemarin sholatnya sekian, udah baca Quran sekian. Itu tidak ada apa-apanya ibadah kita dibanding orang soleh terdahulu. Sayyidina Utsman bin Affan, orang yang sudah dijamin masuk surga. Bahkan kata Nabi, ma darra Utsmanun ba'da ma falahul yawm. Itu Utsman tidak bakalan celaka gara-gara apa yang sudah dia lakukan hari ini. Utsman yang menanggung biaya perang dulu, ketika Nabi mau berangkat berperang, semuanya ditanggung sama beliau. Kata Nabi, tidak bakalan ada lagi ruginya Utsman setelah ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Utsman? Sayyidina Utsman bin Affan salat di depan Ka'bah, khatam Al-Quran. Salat depan Ka'bah, Al-Quran khatam satu malam. Nah, kita baru 1 juz, baru 2 juz yang kita baca dalam salat, bangganya sudah luar biasa. Bagus memang, harus ada perasaan seperti itu. Namun jangan sampai ini yang lebih banyak. Ulama mengatakan seorang muslim harus berada antara dua hal, bainar raja wal khauf. Satu, penuh pengharapan kepada Allah, di satu sisi dia selalu khawatir, ini amalku diterima enggak ya? Makanya itu tadi pelajaran dari ba'da salat kita istighfar, karena kita khawatir jangan-jangan amal saya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar jangan sampai ada dalam hati kita merasa udah bagus, udah hebat, wah banyak sudah amal. Tidak boleh kita merasa begitu. Justru kita harus merasa kurang, merasa belum berbuat apa-apa. Karena bukan amal kita yang akan memasukkan kita dalam surga. Itu kata Nabi. Nabi mengatakan di depan para sahabat, la yadkhulul jannata ahadukum bi amalih. Kalian semua itu tidak bakalan masuk surga karena amal kalian. Jadi bukan karena kita udah tahajud sepanjang malam, bukan karena kita sudah iktikaf, bukan itu yang bikin kita masuk surga. Terus apa ya Rasulullah? Yang bikin kita masuk surga karena Allah kasihan sama kita. Gue kasihannya mbakku udah tahajud, udah sini masukkan dalam surga. Begitu. Kalau amal kita ini tidak ada. Dulu di zaman Nabi pernah cerita, di zaman Bani Israel ada orang yang sudah beribadah 500 tahun lamanya. 500 tahun itu malamnya sholat sepanjang malam, siangnya puasa terus, 500 tahun tidak pernah berhenti, kecuali itu yang dilakukan. Begitu dia masuk di akhirat, Allah bilang, kamu masuk surga dengan rahmatku. Dia bilang, ya Allah, saya loh 500 tahun menyembah kamu, nggak pernah berhenti. Oh, kamu banggakan amalmu, kata Allah. Panggil malaikat, malaikat, itu amalnya coba kamu timbang dengan 1 biji matanya. 1 biji mata, bukan 2, 1. Apa yang terjadi? Ternyata amalnya 500 tahun itu tidak ada apa-apanya dengan 1 biji mata yang Allah kasih. Berat 1 biji mata itu dibanding amal 500 tahun. Apalagi kita amalnya berapa tahun kita beramal? Itu kalau kita dari kecil tobat, berarti paling banyak beramal 40 tahun. Kalau meninggal 60 tahun. Habis itu kita mau banggakan amal kita. Bagaimana kalau yang baru bertobat usia 40? Berapa sudah ibadahnya? Maka kita tugas di dunia ini ibadahlah. Nabi mengatakan saddidu wa qaribu. Apa itu saddidu wa qaribu? Usahakanlah, berusahalah semaksimal mungkin agar mendekati yang diharapkan. Ibaratnya nih, itu kan kalau kita mau memanah ada targetnya kan, ada nomor 10, nomor 9, nomor 8, 7. Nah, itu maksudnya saddidu wa qaribu, kata Nabi, usahakan pas kena yang tengah-tengah. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, makanya kita harus baca sejarahnya orang-orang dulu biar kita tahu, oh ternyata begini ya yang diharapkan yang seharusnya. Nah, tapi kita lakukanlah semampu kita. Bisanya kita tahajud mungkin setiap malam cuma setengah jam. Ya alhamdulillah, artinya kita udah ada usaha. Kita udah ada usaha untuk mengambil anak panahnya, mengambil busurnya, dan sudah berusaha untuk menembakkannya. Masalah nanti pas atau tidak itu yang penting kita udah usaha dulu.
Nah, inilah yang kita lakukan. Setelah itu jangan bangga dengan apa yang sudah diusahakan. Justru kita harus selalu berdoa menangis kepada Allah. Ya Allah, ini amalku yang sedikit, terimalah ya Allah. Kabulkan amal saya yang sedikit ini. Nah, jadi ibaratnya nih, kita itu punya utang. Utangnya 10 miliar. Nah, dan ini mau dilunasi nih. Penghasilan kita sebulan cuma 3 juta, 4 juta. Kira-kira lunas enggak? Utang 10 miliar itu enggak lunas, enggak bakal lunas sampai kita meninggal, enggak lunas tuh utang kalau gajinya cuma 3 juta 2 juta. Nah, tapi akhirnya Allah nih, Allah bilang gini, ya udahlah, utangmu yang 10 miliar itu saya anggap lunas dan saya bahkan kasih kamu bonus. Kenapa? Karena saya sudah lihat kamu pontang-panting mau berusaha membayarnya. Begitulah kita dengan surganya Allah. Kita mau beramal sebanyak apapun tidak bakalan bisa membeli surga. Tapi Allah kasihan lihat kita, ya Allah, ngantuk dia tapi dipaksakannya sholat. Dia bilang kasihannya hambaku, dia tinggalkan rumahnya datang ke masjid bermalam. Ya udah sini. Padahal itu tidak ada apa-apanya amal kita itu. Tapi Allah kasihan lihat kita. Tugas kita di dunia mencari Allah biar kasihan sama kita. Dan jangan pernah merasa bangga dengan amal, karena itu amal tidak ada apa-apanya. Orang masuk surga semua karena Allah yang kasihan. Udah masuklah dalam surgaku. Nah, jadi masuk surga itu semua kita ini pintu gerbang surga yang luas. Itu tidak bakalan dimasuki kecuali Allah sayang atau kasihan sama kita. Tapi nanti di dalam surga bertingkat-tingkat, banyak tingkatannya. Itulah yang ditentukan oleh amal. Tidak mungkin sama orang yang kerjanya tidur di masjid dengan orang yang kerjanya sembahyang sepanjang malam. Itu beda surganya. Orang yang rutin sholat subuh di masjid dengan yang datang mungkin terlambat dan surganya beda. Tapi masuk surga ini semuanya sama, betul-betul murni karena kasih sayang Allah. Maka jamaah ini dimuliakan oleh Allah, intinya bulan Ramadan ini datang untuk memperbaiki kita. Apa yang sudah bagus di bulan ini, itu nih terakhir nih, banyakin berdoa, minta sama Allah, ya Allah, saya udah tahajud. Ini tahajud jangan sampai lagi enggak saya lakukan ba'da Ramadan. Setiap habis melakukan ketaatan berlinang itu air mata minta sama Allah, ya Allah, saya sudah sholat subuh nih hari ini, cepat saya datang ke masjid, sebelum subuh saya sudah datang, saya sudah baca zikir, saya sudah baca, ya Allah, ini nikmat jangan hilang ba'da Ramadan. Itu yang paling penting, itu harus kita lakukan sekarang. Ya Allah, kalau Ramadan kamu bisa saya beri nikmat kayak gini, tolong di luar Ramadan juga begini, karena kan kita tidak tahu kapan meninggal. Jadi itu yang harus kita lakukan, ya Allah, minta sama Allah, ya Allah, istiqamah. Dan istiqamah itu salah satu caranya dengan banyak berdoa memohon kepada Allah. Banyak berdoa memohon kepada, ya Allah, saya sudah baca Al-Quran, saya sudah rajin di bulan Ramadan ini, jangan sampai ba'da Ramadan hilang lagi. Itu terus kita minta, tetapkan hati kami, ya Allah, tetapkan hati kami. Kemudian bikinlah target dan rencana dari sekarang. Ya Allah, indahnya kemarin saya sholat diimami oleh imam hafiz Quran, pengen juga rasanya saya hafiz Quran, coba bikin rencana juga. Ya Allah, saya ba'da Ramadan ini akan mulai menghafal Al-Quran, walaupun cuma 1 ayat 1 hari. Lakukan itu insya Allah seandainya nih, dan niatkan dalam hati kita ingin menghafal 30 juz Al-Quran. Harus ada punya niat seperti itu, dan mulai lakukan menghafal itu walaupun sehari cuma 1 ayat. Kenapa? Seandainya besok atau lusa kita meninggal, belum selesai itu hafalan kita 30 juz, maka kita pun sudah diberikan pahala penghafal Al-Quran 30 juz. Kenapa? Karena sudah ada niatnya dan sudah dikerjakan. Kita harus begitu, karena indah. Sholat malam itu hanya enak kalau kita bisa baca Quran langsung dari hafalan sendiri. Beda rasanya kita pegang, lihat Al-Quran dengan langsung hafal sendiri. Maka kita mesti berusaha menambah hafalan. Hal-hal baik yang sudah kita lakukan ini, niatkan ba'da Ramadan ditingkatkan dan lebih banyak lagi, dan kita pengen Ramadan tahun depan lebih indah lagi. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah, mungkin ini terakhir satu lagi, kita perbanyak infak. Ini udah mau selesai kan Ramadan nih. Allah mengajarkan kita berlapar-lapar, berhaus-haus. Itu tujuannya biar kita merasakan, ya Allah, ada orang susah ternyata. Ada orang-orang yang dia itu lapar, dia haus, dan dia tidak tahu kapan hausnya hilang, kapan laparnya hilang. Kita ini sehaus-hausnya, selapar-laparnya, jam 6:20 nanti azan maghrib selesai lapar, selesai haus. Ada orang saudara kita terutama di Gaza hari ini itu nggak tahu, dari 3 bulan kemarin mereka puasa, belum selesai sampai sekarang, belum berbuka mereka sampai sekarang. Sudah banyak yang meninggal karena kelaparan. Maka setelah ini, sebelum selesai Ramadan, harta-harta yang kita miliki itu dikeluarkan. Tinggalkan jejak yang baik. Jangan sampai
selesai Ramadan tidak ada masih kurang jejak kebaikan kita. Kirimkan jejak kebaikan kita itu ke Palestina, kirimkan ke masjid-masjid yang sedang dibangun, kirimkan ke orang-orang yang membutuhkan, maka insya Allah berlipat ganda kebaikan kita. Nah, karena kalau Ramadan tahun depan belum tentu kita hidup, tapi kalau kita pernah bangun masjid, maka insya Allah Ramadan tahun depan masih ada pahala tarawih kita dapat. Ramadan tahun depan masih ada pahala orang buka puasa bersama kita dapat. Kenapa? Karena kita sudah membangun kebaikan yang kita bangun hari ini. Nah, jadi jangan sampai tidak ada uang kita yang masuk dalam proyek-proyek kebaikan yang nanti akan mengalir pahalanya sampai kita meninggal. Karena kebaikan itu ada dua, kebaikan pribadi dan kebaikan sosial. Pribadi itu berhenti pahalanya begitu kita sudah meninggal. Sholat subuh ini bagaimanapun besarnya itu kebaikan pribadi. Meninggal kita besok tidak bisa lagi kita sholat subuh. Tapi kalau kita bangun kebaikan sosial yang bisa dirasakan oleh orang lain, meninggal kita masih mengalir pahalanya untuk kita. Jadi jangan berhenti dalam amal soleh yang sifatnya pribadi, tapi beramallah dengan amal yang sifatnya sosial. Mesti seimbang, bahkan kalau bisa lebih banyak yang sosial ini, karena itu yang akan panjang pahalanya, yang tidak akan berhenti meskipun kita sudah meninggal. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memanjangkan umur kita semuanya, ketemu dengan Ramadan tahun depan, tahun depannya lagi, tahun depannya lagi, sampai nanti insya Allah di saat kita kembali kita betul-betul bersih dan Allah panggil kita dengan panggilan yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Semoga di saat kita meninggal kita dengar semua suara ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an wa la tiqlan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.